Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wido Utomo dengan NIM 71111810104 dari kelas 5C. Di sini saya akan melakukan uji reliabilitas dan validitas menggunakan aplikasi JASP. Pertama-tama kita buka dulu datanya. Di sini sudah ada datanya, itu motif sosial McClellan. Jika sudah, di sini labelnya masih berbentuk ordinal, maka kita ganti ke scale terlebih dahulu, semuanya dengan cara manual. Jika sudah, langsung kita uji reliabilitasnya. Kita klik reliability di sini. Kita menggunakan yang klasikal ya, yang single test reliability analysis. Jika sudah, kita ambil semua datanya. Kita ulangi. Lalu kita pindahkan ya ke sini. Jika sudah, akan muncul di sini frekuensi scale reliability statistik. Masih menggunakan McDonald Omega. Karena kita menggunakan datanya tuh lebih dari 2, maka kita ganti dulu McDonald Omega-nya menjadi Cronbach Alpha. Caranya tuh di sebelah kiri sini, kita klik single test reliability-nya. Nah, kita klik Cronbach Alpha-nya, lalu kita hapus McDonald Omega-nya. Di individual item statistiknya, kita klik Cronbach Alpha dan juga item race correlation. Oke, jika sudah, akan muncul data di sini. Pada item race correlation-nya itu sudah keluar data. Standarnya itu datanya tuh 0,4 atau lebih. Dan di sini yang memenuhi syarat tuh hanya ada 2 data, yaitu pada power 2 dan power 3. Ya, karena angkanya di sini ada di 0,5. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai standar, bisa kita revisi ataupun kita hilangkan jika memang sebagian besar yang tidak sesuai. Lalu di sini kita akan uji validitas. Kita klik di sini faktornya. Kita pilih confirmatory faktor analisis. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 tabel. Karena ada 3, kita sesuaikan namanya dengan dimensinya. Achievement, power, dan afiliasi. Oke, sekarang kita masukkan data sesuai dengan dimensinya atau sesuai dengan namanya. Oke. Jika sudah, di sini akan muncul model fit dan parameter estimate. Pada model fit ini, kita bisa mengetahui apakah data ini bisa dianalisis atau tidak. Sedangkan pada parameter estimate, kita bisa mengetahui angka dari kontribusi dari indikatornya tersebut. Nah, sebenarnya dari model fit ini, di sini kan hanya ada chi-square test. Sebenarnya kita bisa melihat
lebih banyak table. Caranya bagaimana? Caranya di sini. Pada bagian additional output kita klik. Lalu kita klik additional fit measure dan R square. Nah, jika sudah muncul, di sini akan muncul beberapa table. Lalu kita lihat ya. Di sini ada tambahan beberapa table. Ada 3 table kira-kira. Lalu di sini kita lihat pada fit index-nya, pada additional fit measure-nya. Kita lihat pada index comparative fit index atau CFI, value-nya di sini 0,62. Dengan standarnya itu tuh 0,90 atau lebih. Jadi CFI ini tidak valid ya. Lalu pada RMSEA value-nya itu 0,08. Sedangkan standarnya itu 0,5 atau lebih. Jadi data ini tuh tidak valid ya. Lalu dilihat dari goodness of fit index atau GFI. Ini tuh memiliki standar 0,90 atau lebih, tapi di sini hanya 0,8. Jadi data ini pun tidak valid ya teman-teman ya. Nah, lalu kita lihat ke parameter estimate ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya dari sininya tuh kita bisa melihat kesimpulannya. Caranya tuh di sini kita pencet advance, lalu standardization-nya kita pindahkan ke all. Sedang loading. Nah, jika sudah, di sini kita bisa lihat standar estimate-nya. Standar estimate itu 0,5 atau lebih. Dan di data ini kita lihat berbagai macam angka ya. Ada yang sudah memenuhi standar dan ada juga yang tidak memenuhi standar. Begitu. Sebenarnya jika memang ada yang tidak memenuhi standar, bisa kita revisi atau bisa kita hilangkan. Namun kita lihat lagi pada item race correlation. Kenapa kita melihat ke item race correlation? Kita bandingkan dari setiap data atau indikator yang ada. Dari achievement 1 kita samakan dengan achievement 1 yang ada di sini ya. Nah, setelah kita bandingkan, kita samakan angkanya, mungkin bisa langsung ditarik kesimpulan apakah data ini valid atau tidak. Nah, kesimpulannya data ini adalah tidak valid karena setelah disamakan dari data yang ada di sini, standar estimate-nya secara keseluruhan, dan yang di sini ternyata yang memenuhi syarat itu hanya 2, yaitu 0,5. Walaupun di sininya sudah melebihi dari rata-rata ya, yaitu 0,7, tapi karena dilihat di sini yang memenuhi syaratnya hanya 2. Yaitu power 2 dan power 3. Jadi kesimpulannya data ini tidak valid. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Maka saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.